janji, beta jaga. Film Tumbal Darah 2025 mengisahkan pasangan suami istri miskin, Jeffrey dan Ella, yang hidup di pinggiran kota setelah kehilangan anak pertama mereka secara tragis. Saat Ella hamil lagi, kehamilannya berjalan tidak normal, sering terjadi pendarahan dan mimpi buruk yang membuatnya merasa seolah-olah ada sesuatu di dalam kandungannya yang bukan manusia. Dalam kondisi panik dan kekurangan biaya, mereka memutuskan melahirkan di sebuah klinik bersalin murah, yang tampak sederhana namun menyimpan rahasia kelam. Klinik itu dikelola oleh pasangan dokter dan bidan yang ternyata menjalankan ritual pemujaan darah, di mana setiap bayi yang lahir dijadikan tumbal untuk dua iblis kembar agar mereka bisa mempertahankan kekuatan dan kekayaan. Seiring waktu, Jeffrey menyadari bahwa banyak pasien yang hilang setelah melahirkan di tempat itu. Ketika kebenaran terbongkar, Ella diculik untuk dijadikan korban dalam ritual terakhir. Dalam upaya menyelamatkan istrinya, Jeffrey harus menghadapi teror makhluk gaib, bidan kerasukan, dan kebenaran bahwa anak dalam kandungan Ella adalah titisan dari ritual sebelumnya. Akhir film mengguncang, Jeffrey berhasil menghancurkan ritual dengan menumpahkan darahnya sendiri, namun bayi Ella lahir dalam keadaan hidup dengan tanda misterius di tubuhnya, pertanda bahwa kutukan belum berakhir. Film ini memadukan horor okultisme, misteri medis, dan tragedi keluarga, menggambarkan bagaimana keserakahan manusia pada kekuasaan dan keselamatan pribadi bisa memanggil kegelapan yang tak bisa dikendalikan. Oke, selanjutnya inilah daftar pemeran dan karakter yang bisa saya sajikan untuk kalian. Berikut beberapa pemeran dan karakter dari film Tumbal Darah 2025. Martino Leo sebagai Jeffrey, seorang penagih utang yang terjebak dalam masalah demi menyelamatkan keluarganya. Salum Ratuke sebagai Ella, istri Jeffrey yang hamil tua dan menjadi pusat kejadian mengerikan di klinik misterius. Doni Alamsyah sebagai Iwan, dokter yang ternyata menjalankan praktik gelap serta terlibat dalam ritual mengerikan. Agla Artalidia sebagai Sandra, dokter pasangan Iwan, yang menyembunyikan niat sebenarnya di balik klinik bersalin. Aksara Dena sebagai Bakar, asisten di klinik tersebut yang membantu pelaksanaan ritual horor. Berikut beberapa pemeran pendukung tambahan dalam film Tumbal Darah 2025. Epi Kusnandar sebagai karakter pendukung dalam klinik bersalin terkutuk. Salsabila Zahra sebagai salah satu pasien muda di klinik yang menjadi korban. Rowina Umbuh sebagai karakter tambahan yang terlibat dalam ritual gelap di klinik. Iya, itulah tadi daftar pemeran dan karakter yang bisa saya sajikan untuk kalian-kalian. Setelah ini pengen bahas apa lagi? Yuk komentar di bawah. Berikut plot twist utama dalam film Tumbal Darah 2025 yang membuat cerita horornya semakin mencekam dan emosional. 1. Klinik bersalin bukan tempat medis biasa. Sejak awal tampak seperti klinik kecil untuk masyarakat miskin, namun terungkap bahwa klinik itu adalah tempat ritual pemujaan darah yang sudah berlangsung turun-temurun. Dokter Iwan dan istrinya, Sandra, tidak menolong pasien melahirkan, mereka mengorbankan bayi-bayi untuk mempertahankan kekuatan iblis kembar yang memberi mereka kesembuhan dan kekayaan. 2. Janin Ella bukan janin biasa. Ritual sebelumnya gagal karena salah satu bayi yang dijadikan tumbal justru bereinkarnasi ke dalam rahim Ella. Karena itu, iblis yang disembah Dokter Iwan berusaha mengambil kembali darahnya, lewat kelahiran Ella. Inilah alasan mengapa kehamilan Ella dipenuhi mimpi buruk dan gangguan gaib. 3. Dokter Iwan dan Sandra adalah korban lama. Keduanya bukan sepenuhnya jahat, mereka dulunya pasangan yang kehilangan anak pertama karena ritual yang sama. Demi menghidupkan anak mereka kembali, mereka dipaksa menjadi pelayan iblis dan melanjutkan siklus tumbal darah agar bisa bertahan hidup. 4. Jeffrey adalah keturunan pelaku ritual pertama. Ritual ini ternyata bermula dari leluhur Jeffrey sendiri, yang dulu membuat perjanjian darah dengan iblis demi kekayaan keluarga. Karena itu, kutukan selalu kembali pada garis keturunannya. Jeffrey tidak hanya berjuang menyelamatkan istrinya, tapi melawan dosa warisan darah keluarganya sendiri. 5. Akhir tragis, bayi yang lahir membawa kutukan baru. Jeffrey mengorbankan dirinya untuk memutus ritual dan menyelamatkan Ella. Namun bayi mereka lahir dengan tanda merah menyerupai simbol ritual di dadanya, menandakan bahwa darah iblis masih mengalir dalam dirinya. Adegan penutup memperlihatkan bayi itu tersenyum aneh saat lampu di ruangan mati memberi sinyal bahwa siklus tumbal belum benar-benar berakhir. Plot twist ini menjadikan Tumbal Darah bukan sekadar film horor medis, tetapi kisah kutukan keluarga, pengkhianatan moral, dan keputusasaan manusia dalam melawan takdir gelap yang diwariskan oleh darahnya sendiri. Datang ke tempat yang sama. Film Tumbal
Tumbal Darah 2025 membawa kisah horor kelam tentang cinta, kutukan, dan pengorbanan manusia yang terseret dalam perjanjian iblis turun-temurun. Cerita dimulai dengan Jeffrey, Martino Leo, dan Ella, Salung Ratu ke pasangan miskin yang baru saja kehilangan anak pertama mereka. Hidup mereka diliputi kesedihan dan tekanan ekonomi, namun ketika Ella kembali hamil, keduanya bertekad untuk menjaga kehamilan itu dengan segala cara. Sayangnya, kehamilan Ella terasa janggal, sering pendarahan, mimpi buruk, dan bisikan-bisikan aneh di malam hari yang menyebut nama anak pertama mereka yang telah meninggal. Dalam keadaan terdesak dan tanpa uang, mereka pergi ke klinik bersalin murah di pinggiran kota, yang dikelola oleh Dr. Iwan Doni Alamsyah dan istrinya Sandra Agla Artalidia. Sekilas klinik itu tampak normal, tapi suasananya mencekam, lampu sering padam, pasien hamil menghilang secara misterius, dan stafnya bersikap seperti menyembunyikan sesuatu. Ketika Ella mulai dirawat, Jeffrey mencurigai bahwa ada ritual aneh di balik dinding klinik, jeritan perempuan, bau darah, dan simbol kuno di ruang operasi. Ia menemukan bahwa klinik itu sebenarnya tempat pemujaan darah, tempat bayi-bayi dikorbankan untuk dua iblis kembar yang memberi kekayaan dan umur panjang bagi pengelolanya. Semakin dalam Jeffrey menyelidik, semakin mengerikan kenyataan yang terungkap. Dr. Iwan dan Sandra bukan pelaku utama, melainkan korban lama yang kehilangan anak karena ritual tersebut. Mereka terikat perjanjian agar klinik terus menyediakan tumbal, atau roh anak mereka akan menderita di dunia iblis. Plot berbalik ketika Jeffrey mengetahui bahwa kutukan itu berasal dari leluhurnya sendiri, seorang tabib zaman kolonial yang pertama kali membuat perjanjian darah dengan iblis demi kekayaan. Karena itu, darah Jeffrey menjadi kunci utama ritual dan alasan Ella yang mengandung anaknya menjadi target. Janin dalam kandungan Ella bukan janin biasa, melainkan reinkarnasi bayi dari ritual pertama yang gagal entitas separuh manusia, separuh iblis. Dalam babak akhir yang brutal dan emosional, ritual puncak dilakukan tepat saat Ella melahirkan. Jeffrey berusaha menghentikan segalanya, namun satu-satunya cara adalah mengorbankan darahnya sendiri untuk memutus perjanjian leluhur. Ia menusuk dirinya di atas altar, membiarkan darahnya membakar simbol iblis, dan menyelamatkan Ella. Klinik terbakar, Dr. Iwan dan Sandra lenyap bersama api, dan Ella berhasil melahirkan bayi laki-laki. Tapi ketika semua tampak selesai, bayi itu membuka mata dengan iris merah dan tersenyum, menandakan bahwa darah kutukan masih mengalir. Film berakhir dengan suara bayi menangis bercampur bisikan dari dunia lain, memberi kesan bahwa tumbal darah tidak pernah benar-benar berhenti, hanya berpindah generasi. Kisah ini menampilkan horor yang bukan hanya gaib, tetapi juga psikologis dan moral, memperlihatkan bagaimana cinta dan rasa bersalah bisa menuntun manusia membuat perjanjian dengan kegelapan demi harapan yang mustahil.